Halo semuanya, kembali bersama gue Gio dan kembali di channel Funmarts. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Gue harap teman-teman baik-baik saja ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di samping gue, ini ada PC desktop yang terlihat gaming banget. Ini bukan PC gaming rakitan gue, tapi ini adalah PC gaming pre-built dari brand Acer. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu PC pre-built itu adalah PC desktop branded yang sudah dirancang atau dirakit langsung dari pabrikan. Mungkin teman-teman taunya PC gaming rakitan, tapi ada juga brand dari merek-merek terkenal yang memproduksi PC gaming pre-built-nya, seperti merek Lenovo, Dell, Asus, Gigabyte, Zotac, dan masih banyak lagi. Dan mungkin kalian bertanya, apa sih enaknya PC gaming pre-built dibanding PC gaming rakitan sendiri? Apa kekurangannya dan apa kelebihannya? Dan apakah worth it? Dan pastinya lebih murah yang mana? Jadi pada video kali ini gue akan mencoba membahas hal tersebut. Oleh karena itu teman-teman simak terus video ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kenapa viewer gue yang subscribe hanya 13% dari 86%? Ini sisanya kemana? Lupa subscribe kah? Atau cuek? Gue gak tahu ini kenapa, tapi mulai sekarang, tolong bagi teman-teman yang suka nonton video gue tapi masih belum subscribe, yang tombol subscribe-nya masih warna merah, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya juga. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Funmarts, welcome to my channel. Channel langsung membahas putar teknologi dan entertainment gaming. Langsung aja hantam tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik dari channel ini. Dan pastikan follow sosial media gue di Instagram, Facebook Fanspage, dan join Discord. Semua linknya akan gue taruh di deskripsi. Oke, kalau sudah subscribe dan sudah follow sosial media gue, teman-teman bisa lanjut. Jadinya AMD Indonesia yang mensupport video ini mengirimkan gue PC gaming pre-built. Ini adalah Acer Nitro N50-110. Untuk spesifikasinya pasti teman-teman udah bisa menebak dari stikernya. Ya, PC gaming ini menggunakan AMD Ryzen dan Nvidia GeForce GTX. Tapi untuk spesifikasi lengkapnya nanti akan kita bahas. Acer Nitro 50 sendiri ada banyak varian spesifikasinya. Ada yang menggunakan prosesor Intel, ada yang menggunakan GPU AMD, dan lain-lain. Teman-teman bisa kunjungi sendiri websitenya. Selain unitnya sendiri, di dalam box kita mendapatkan kabel power, kabel HDMI, kartu garansi, dan bonus berupa mouse, keyboard, dan mousepad yang nanti akan kita bahas ya. Untuk garansi 1 tahun, jaminan untuk keseluruhan unit PC kecuali kerusakan akibat human error seperti kebanting atau casingnya pecah, itu nggak bisa diganti ya. Jika ada masalah pada komponen, kita tinggal bawa aja PC ini ke service center terdekat dan dapat jaminan di servis atau diganti unit baru. Ini enaknya untuk sebuah PC pre-built dibanding PC rakitan sendiri yang kalau misalkan ada masalah pada komponen, kita harus capek-capek bongkar komponen yang masalah, terus bawa komponen yang masalah ini ke service center. Tapi enaknya PC rakitan sendiri, garansi setiap komponennya ada yang 2 tahun hingga 5 tahun. Tidak seperti Acer Nitro 50 ini yang garansinya cuma 1 tahun. Langsung aja kita bahas untuk luarannya dulu. Untuk tampilan Acer Nitro 50 ini dari lekukannya sudah terlihat gaming banget. Ditambah warna hitam doff dan warna merah dengan logo Nitro yang dilapis warna chrome membuat tampilan PC gaming ini terlihat sangat racing dan agresif. Dari bodinya compact ya, minimalis. Untuk ukurannya panjang 35 cm, lebar 16 cm, tinggi 34 cm. Untuk beratnya hanya 7 kg. Material casing keseluruhan dari besi kecuali bagian cover depannya ini terbuat dari plastik, tapi plastik yang digunakan ini sangat berkualitas. Dan besinya ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Walaupun ukurannya kecil, build quality PC gaming ini sangat kokoh dan cukup tebal. Dan untuk finishing keseluruhannya juga rapi. Kita ke bagian I/O port. I/O port depan ada 2 audio microphone jack, 2 USB 3.1 generasi 1, terus ada 1 USB 3.1 Type C generasi 2 dan card reader. Dan uniknya Acer Nitro 50 ini masih memberikan DVD room yang kayaknya di zaman sekarang DVD room ini udah jarang dipakai ya. Tapi gak apa,
ini bisa kita anggap bonus ya. Kita ke bagian belakang, I/O port belakang totalnya ada 6 USB, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 2 USB 3.1 generasi 1, 2 USB 2.0, 2 USB 3.1 generasi 2, dan RJ45, sudah gigabit LAN. Selain konektivitas melalui LAN, Acer Nitro 50 ini juga memiliki WLAN atau Wi-Fi. Selain itu tentu ada colokan kabel power dan video port, ada DisplayPort, HDMI, dan DVI. Selanjutnya kita ke bagian dalam. Di dalamnya ini terlihat padat banget, seakan-akan Acer tidak ingin menyisakan ruang kosong, yang tentu membuat PC gaming ini menjadi lebih compact. Tapi walaupun dalaman yang padat, Airflow PC gaming ini sangat bagus, yang nanti akan gue bahas ya. Untuk spesifikasi lengkap dalamannya, PC gaming ini menggunakan CPU AMD Ryzen 7 3700X dengan 8 core, 16 thread, base clock 3,6 GHz, boost clock 4,4 GHz, dan TDP hanya membutuhkan 65 watt. Untuk cooler yang digunakan seharusnya Red Prism, tapi Acer mengganti dengan cooler OEM bawaannya, yang nanti akan kita lihat bagaimana cooler ini bisa mengatasi panasnya Ryzen 7. Motherboard yang digunakan OEM pabrikan Acer, chipset B550. Ini chipset motherboard keluaran terbaru untuk CPU AMD yang support hingga Ryzen 4000 series, dan menyediakan 4 slot RAM yang bisa di-upgrade maksimal hingga 64 GB. Dan uniknya, biasanya motherboard membutuhkan 4 pin, 8 pin, dan 24 pin power. Tapi motherboard ini hanya membutuhkan 4 pin dan 8 pin power. Gue pribadi baru pertama kali lihat dan baru tahu ada motherboard seperti ini. Yang artinya motherboard ini sangat irit dan tidak membutuhkan voltase power yang sangat tinggi. Lalu untuk memori atau RAM yang digunakan ini dari merek Samsung, 16 GB dual channel atau 2 kali 8 GB, 2666 MHz DDR4. GPU OEM Nvidia GeForce GTX 1660 Ti dengan 1536 CUDA core, base clock 1500 MHz, boost clock 1770 MHz, VRAM-nya ini 6 GB, GDDR6, 192 bit, dan GPU ini sudah support hingga resolusi 8K. GPU ini tentu sudah support VIA ready, dan power hanya membutuhkan 120 watt dengan 8 pin power. Untuk storage, SSD NVMe merek Kingston 512 GB, dan harddisk Toshiba 1 TB 7200 RPM. Untuk harddisk masih bisa di-upgrade, ini disediakan 2 bay, 1 bay-nya udah kepake, jadi masih bisa kita tambah harddisk SATA atau SSD SATA ya. Untuk seluruh komponen ini disuplai dengan power supply merek Lite-On 500 watt dan sudah 80 plus gold. Untuk komponen lainnya ada GPU holder, ini fungsinya untuk menahan berat dari GPU agar tidak goyang atau tidak patah. Ini sebenarnya untuk GPU yang ukurannya besar dan yang berat, tapi demi keamanan PC ini juga menggunakan GPU holder. Wi-Fi dan Bluetooth adapter Qualcomm Atheros yang terpasang di M.2 motherboard. Ini sudah dual bandwidth dengan Bluetooth 4.1 dan Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan 800 MB per second. Lalu ada DVD writer atau DVD room yang diletakkan secara vertikal, dan fitur unik dari PC gaming ini yang tidak dimiliki PC gaming lainnya, yaitu ada wireless charging. Tepatnya ada di bagian atas dekat tombol power yang ada logonya. Jadinya kita bisa charging HP atau device lain di sini yang tentunya harus support wireless charging. Dan satu fan casing ukuran 8 cm. Ya, cuman satu fan casing. Mungkin kalian pikir di bagian depan PC ini ada fan untuk airflow. Tapi nyatanya lubang airflow tidak masuk kemana-mana. Di dalamnya ini hanya lapisan besi yang menutup full bagian depan. Jadinya lubang ventilasi ini hanya hiasan doang agar PC gaming ini terlihat lebih keren. Oleh karena itu untuk airflow PC gaming ini hanya ada di bagian side panel untuk inhale dan exhaust ada di belakang. Airflow seperti ini sebenarnya tidak masalah selama tidak membuat komponen overheat. Tapi peletakan posisinya menurut gua gak bisa sembarangan ya. PC gaming ini tidak bisa ditempatkan yang bagian sampingnya tertutup, tapi harus terbuka ya, seperti di atas meja atau diposisikan menyamping ya agar airflow-nya bagus. Itu dia untuk spesifikasi PC gaming ini. Lalu untuk harganya, spesifikasinya high-end. Sudah pasti harganya juga high ya. PC gaming pre-built Acer Nitro N50110 ini dijual di pasaran dengan harga 22,999 juta rupiah atau dibuletin aja 23 juta rupiah. Tapi tenang dulu guys ya, tenang dulu. Tenang, mungkin teman-teman agak shock dengan harganya ya. Sama, gue juga ya guys, agak shock dengan harganya. Mungkin buat teman-teman yang biasa rakit PC atau ngerti tentang komputer, bilang Acer Nitro 50 ini kemahalan.
Memang betul kemahalan, karena harganya ini gak sesuai dengan spesifikasi yang didapatkan. Tapi kembali lagi, ini PC gaming pre-built, bukan PC gaming rakitan sendiri. PC gaming pre-built ini cocok buat teman-teman yang males rakit PC, males mikirin komponen apa yang harus digunakan, gak apa-apa bayar lebih mahal, yang penting bisa gaming. Tentu target pasarannya berbeda, bukan untuk kaum mending ataupun kaum kere-hore. PC gaming pre-built ini dibuat untuk orang yang gak mau ribet tapi berduit. Berikut adalah perbandingan harga PC gaming rakitan sendiri dibanding Acer Nitro N50-110 ini. Ini spesifikasinya. Nanti untuk spesifikasi Acer Nitro 50 ini nanti akan gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman bisa lihat spesifikasi lengkapnya yang lebih jelasnya ya. Ini untuk Acer Nitro 50 yang harganya 23 juta. Tapi bagaimana sekarang untuk PC gaming rakitan dengan spesifikasi yang sama? Apakah lebih mahal atau lebih murah? Atau harganya juga sama. Ini di Tokopedia untuk setiap komponennya udah gue kumpulin ya guys. Spesifikasi sama dengan Acer Nitro N50-110. Untuk Acer Nitro N50-110 harganya itu di 23 juta. Tapi dibandingkan dengan PC gaming rakitan, harganya itu sekitar 17 jutaan. Untuk spesifikasinya diantaranya yaitu tentu sama, prosesornya itu adalah AMD Ryzen 7 3700X. Motherboard yang digunakan adalah MSI B550, sama seperti Acer Nitro 50 menggunakan chipset B550. Motherboard ini punya Wi-Fi dan Bluetooth. Sudah dual bandwidth, Wi-Fi-nya 2,4 GHz dan 5 GHz, tapi Bluetooth-nya ini sudah 5.1, yang artinya ini spesifikasinya lebih tinggi ya guys. I/O portnya lengkap ya guys. I/O portnya lengkap. Tampilannya juga lebih keren, lebih gaming, dia compact juga. Ini motherboard chipset B550 yang termurah yang bisa teman-teman dapatkan di pasaran. Untuk RAM gue menggunakan Adata ya, gue pilih Adata sama 16 GB tapi sudah 3200 MHz, yang artinya ini lebih cepat dibanding Acer Nitro 50 yang kecepatan RAM-nya itu hanya 2666 MHz. Ini RAM murah juga bagus ya guys, udah RGB ya, udah Aura Sync dan bisa di overclock. Tentu pakai SSD Adata juga XPG 512 GB. Lalu tentunya ada hard disk 1 TB. Power supply ini menggunakan Enermax Revolution yang 80 plus gold itu jarang yang ada 500 watt. Gua nemuin hanya ada 700 watt, 600 watt, 1000 watt. Kan gak mungkin ya kita beli power supply 1000 watt. Yang paling mendekati ini ya power supply Enermax Revolution 650 watt dan sudah 80 plus gold. Udah bagus banget ya guys, full modular dan udah 80 plus gold. Pastinya GPU-nya itu sama ya guys, GTX 1660 Ti, dan merek yang gua ambil itu dari Zotac, sudah 6 GB GDDR6. GPU Nvidia GTX 1660 Ti yang termurah yang bisa teman-teman dapatkan itu dari merek Zotac ya. Casing ini sebenarnya opsional ya, teman-teman terserah mau pakai merek apa. Untuk casing gue menggunakan Techwear Nova M, ini menurut gue bagus. Ini casingnya ada dua pilihan, warna hitam dan warna putih. Bagus warna putih ya guys, soalnya dia matching dengan motherboardnya. Motherboardnya kan putih ya. Desainnya bagus, simple, airflow-nya bagus ya guys. Sudah include fan, satu di belakang dan dua di depan. Ukuran 12 cm fan-nya. Jadi casing ini bagus karena MATX dan pas dengan motherboardnya. Jadi pada saat dipasang dia ngepas ya, tidak ada ruang yang kosong. Dan pastinya tentunya gak lupa yaitu adalah wireless charging guys ya. Wireless charging sebenarnya opsional, cari merek apa aja gak apa-apa, yang penting wireless charging gitu ya. Jadi untuk setiap komponen PC gaming rakitan ini gue bikin semirip mungkin dengan Acer Nitro 50. Acer Nitro 50 itu harganya di 23 juta. Jadi kita bisa anggap harganya itu lebih mahal 5-6 jutaan dibanding PC gaming rakitan. Jadi teman-teman bagaimana? Lebih milih Acer Nitro 50 atau lebih milih rakit sendiri? Jadi kalau mau ngomong murahan mana, tentu lebih murahan rakit PC gaming sendiri. Itu tadi untuk spesifikasinya dan harganya. Sekarang kita ke softwarenya. Pada saat menyalakan PC gaming ini, tidak ada RGB light, benar-benar polosan. Hanya ada ambient light warna merah dan LED warna putih pada tombol power. Dibutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk booting dan masuk sistem operasi. Untuk Acer Nitro N50-110 ini, sistem operasi bawaannya adalah Windows 10 Home Original 64-bit single language. Untuk software bawaannya diantaranya ada Nitro Sense, ini fungsinya untuk memonitor suhu dan usage CPU dan GPU.
Juga memonitor kecepatan fan dan mengatur RPM fan casing dan fan CPU secara auto maupun manual. Untuk kecepatan defaultnya bunyi fan sangat silent, tapi pada saat kecepatan full, suaranya ini kencang tapi tidak terlalu bising atau mengganggu. Lalu ada Acer Care Center, ya, aplikasi ini untuk melihat info, spek PC, mengecek kesehatan hardware, membersihkan junk file, disk defragment, update driver, dan reset atau backup data PC. Aplikasi ini sangat bagus ya, jadi kita tidak perlu membuka aplikasi tambahan untuk mendiagnosa PC atau ribet-ribet mencari driver melalui internet, tapi kita tinggal buka aplikasi Acer Care Center, semua jadi lebih mudah. Lalu ada aplikasi Acer Collection S. Aplikasi ini sebenarnya terhubung dengan Microsoft Store, tapi bedanya aplikasi ini merekomendasikan aplikasi apa yang harus kita download dan kita install di PC ini. Lalu ada Acer Quick Access. Aplikasi ini untuk mengaktifkan fitur blue light agar mata tidak terlalu sakit menatap monitor yang terlalu lama ya. Dan di aplikasi Acer Quick Access ini ada mobile hotspot ya, jadi kita bisa buka hotspot tapi dari PC gaming ini ke device lain. Lalu ada software Photo Director for Acer. Ini aplikasi editing foto, sayangnya cuma trial ya. Lalu ada Power Direction for Acer, adalah aplikasi untuk editing video. Oke, itu dia untuk aplikasi bawaannya. Lalu untuk driver semuanya ini sudah terinstall seperti driver Nvidia, Audio, Net Framework, Microsoft C++, dan lain-lain. Jadinya Acer Nitro 50 ini jadi bener-bener tinggal pakai aja. Teman-teman tinggal colokin, nyalain PC-nya, udah install Steam, install Discord, tinggal mabar bareng teman-teman. Itu dia untuk spesifikasi luar dalam Acer Nitro N50110 ini. Sebelum masuk ke tes benchmark, kita lihat dulu bonus-bonusnya ya. Di antara kita mendapatkan keyboard, mouse, dan mousepad. Untuk keyboard full size, low profile, desainnya bagus, tapi material keseluruhan keyboard dari plastik. Dan untuk build quality-nya sangat terasa murahan. Untuk penggunaan seperti ngetik-ngetik, keyboard ini cukup baik, kecuali gaming ini kurang cocok ya. Lalu kita dapat bonus mouse optik standar, ukurannya kecil. Untuk kualitasnya juga sama, terasa murahan. Mouse ini lebih cocok untuk penggunaan biasa, kecuali gaming. Dan mousepad ukurannya kecil ya, panjangnya itu 22 cm, lebarnya 19 cm. Itu dia untuk bonus-bonusnya. Dari bonus-bonus yang tadi kita bisa lihat, kayaknya nggak bakal kepake ya untuk gaming. Kecuali untuk penggunaan office, penggunaan multimedia, penggunaan kantoran ya. Bonusnya ini masih bisa kepake ya, kecuali gaming nggak bisa ya guys. Oke, itu dia untuk bonus-bonusnya. Selanjutnya kita ke tes benchmark dan tes gaming. Untuk tes benchmarknya ini kondisi PC di stok, tidak go overclock. Ini agar kita bisa melihat kemampuan murni PC gaming ini. Dan tentunya game yang dites adalah game-game AAA kelas berat yang nggak semua PC bisa jalanin game ini. Dan tes gamingnya ini di resolusi Full HD 1080 dan di settingan grafik yang paling tinggi ya, atau rata kanan. Jadi langsung aja kita hajar PC gaming ini.
Oke, itu dia tadi hasil benchmark dan tes gaming Acer Nitro N50-110 ini. Untuk kesimpulannya, PC gaming ini cukup playable, bisa melibas game-game AAA di settingan ultra ya atau very high di resolusi Full HD dan bisa mendapatkan rata-rata itu di 60 FPS. Tidak ada bottleneck, tidak ada stuttering, game yang berjalan benar-benar mulus. Lalu untuk suhu dan tegangan watt, selama PC ini digunakan gaming berjam-jam, gue cukup kagum untuk airflow dan CPU cooler PC ini. CPU coolernya ini nyatanya cukup baik untuk mengatasi panasnya Ryzen 7. Dari HW monitor kita bisa melihat temperatur maksimal CPU ini bertahan di 88 derajat Celcius. Dan untuk tegangan watt paling tinggi di 90 watt. Untuk sebuah CPU 8 core 16 thread AMD Ryzen 7 3700X ini terbilang sangat irit. Lalu untuk GPU-nya Nvidia GTX 1660 Ti, temperatur maksimalnya ini di 89 derajat, masih terbilang normal, dan tegangan watt paling tinggi di 120 watt. Ini juga terbilang cukup irit juga ya. Untuk kesimpulannya bagi gue PC gaming ini keren, bagus, dan gaming experience-nya cukup puas. Selain digunakan gaming, digunakan aktivitas sains seperti kerja, belajar, editing, rendering, ataupun live streaming, Acer Nitro 50 ini cukup mampu. Tapi sayangnya PC gaming ini kurang worth it di harga 23 juta. Sudah pasti gue pribadi dengan budget 23 juta, gue bakalan milih rakit PC gaming sendiri yang dengan harga segitu udah dapet RTX dan spesifikasi lainnya yang lebih tinggi. Tapi ini kembali lagi ke pilihan teman-teman. Kalau misalnya kalian tipe orang yang males rakit PC atau awam soal komputer, tapi budget pas-pasan, gue sarankan untuk kalian menggunakan jasa rakit PC yang ongkosnya gak mahal-mahal banget. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang males rakit PC atau awam soal komputer, tapi berduit, gak masalah bayar lebih mahal, tapi yang penting PC gaming yang tinggal pakai, mungkin Acer Nitro 50 ini bisa menjadi pilihan kalian. Jadi bagaimana mood kalian untuk PC gaming satu ini? Apakah worth it? Dan jadi teman-teman lebih milih rakit PC gaming sendiri atau lebih milih PC gaming pre-build? Kalian bisa komen di bawah ya. Sekian untuk review dan benchmark kali ini. Pastikan leave like jika teman-teman suka dengan video ini. Share video ini dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten menarik dari channel Funmarts. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata atau ada kata-kata yang menyinggung. Gua Gio, see you again in next video.